Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ustazah Maharani di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membacakan doa dan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang hari ini kita pelajarin bisa berguna, menambah wawasan kalian dan bermanfaat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai lanjutan dari episode yang kemarin. Nah, pertama kita membahas tentang perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Di sini ada Ustazah berikan gambar tabelnya. Yang pertama itu ada demokrasi Pancasila. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Kalau di demokrasi liberal, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau private enterprise. Dan demokrasi sosial mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak 50-1. Demokrasi sosial, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa bernegara. Nah, demokrasi liberal memisahkan urusan agama dan kehidupan negara atau sekuler. Demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Di demokrasi Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut. 1. Pengisian keanggotaan MPR karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu, Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pengisian keanggotaan DPD, Pasal 22C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung, Pasal 6A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014.
Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan, kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau lebih disebut dengan luber dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut. 1. Langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. B. Umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. C. Bebas. Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. D. Rahasia. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. E. Jujur. Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. F. Adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Maka demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi yang diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari hasil presentasi tadi, di sini Ustazah memberikan kalian tugas, yaitu 1. Tuliskan pengertian pemilu menurut kamu setelah Ustazah jelaskan tadi. Yang kedua, tuliskan tujuan dan fungsi pemilu. Kerjakan tugasnya dengan jujur dan jangan lupa buat judul episodenya di atas tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.